Berdoalah dengan sebaik-baiknya berdoa, agar kau mendapatkan Isyah dan subuh. Berdoalah agar kau mendapatkan Zuhur dan Asar. Dan bersyukurlah atas setiap umur panjang yang diberikan Allah. Berdoalah, tak perlu harus panjang dan bagus. Luruskan saja niatmu dan tulus. Hatimu adalah ladang di mana terciptanya sumber bahagia dan derita. Melangkahlah untuk terus berkarya dan belajar. Mentari begitu cerah, menghangatkan dinginnya pagi. Kami kembali membuat sarapan. Sehabis mengisi perut, kami packing, lalu kembali berjalan menuju ke shelter 2. Kami melewati perjalanan setapak yang begitu rimbun. Sebelum kami tiba di shelter 2, kami harus melewati tanjakan yang begitu panjang dan sangat licin. Sangat menguras tenaga kami. Lagi lewatin tanjakan Bulu Kucing, atau pendaki lokal sebut itu tanjakan Kerengau atau tanjakan Bulu Kucing. Tanjakan ini sangat panjang sampai di shelter Bayangan sebelum sampai ke shelter 2. Oke, kita lanjut. Kami lewatin tanjakan Bulu Kucing alias tanjakan Kerengau yang dibilang pendaki lokal. Tanjakan ini sangat juga panjang sih, nggak terlalu tanjakan sebenarnya, tapi panjangnya yang begitu menyiksa, juga licin ya konturnya gitu. Jadi kami kayaknya di pertengahan sebelum nyampe ke pos Bayangan lah, ya shelter gitu. Oke lah, kami berusaha ngelewatin dulu tanjakan Bulu Kucing alias Kerengau dengan napas yang terengah-engah. Semoga ada Alfamart di atas. Amin. Amin. Sudah tidak terhitung lagi, sudah sering kali kami beristirahat. Kami meyakinkan antara satu sama lain bahwa kami akan bisa melewati tanjakan ini. Kami terus berjalan dan tiba juga langkah kaki kami di shelter Rau. Shelter Rau ini adalah pertengahan di antara shelter 1 dan shelter 2. Kira-kira 15 menit kami beristirahat di shelter Rau. Kembali melangkah menuju ke shelter 2.
melewati batang pohon yang menghalangi jalan. Kadang kami harus menunduk pohon-pohon yang sudah tumbang dan menghalangi jalur. Sedangkan Mbak Dian nggak bisa berjalan lebih cepat, dikarenakan ia harus mengatur napasnya, yang seumur hidupnya ini adalah kali pertamanya mendaki. Sudah hampir 2 jam kami belum tiba di shelter 2. Kami terus berjalan dan terus berjalan. Meski kami sudah sangat kelelahan, tapi semangat kami tetap membara. Kami sampai juga di shelter 2. Saking lamanya di perjalanan, saya tidak bisa lagi menghitung sudah berapa jam kami berjalan. Tak ingin beristirahat lebih lama di pos 2. Kami segera mengisi botol air minum dan langsung menuju ke shelter 3. Lagi-lagi di depan kami adalah tanjakan yang menukik yang sudah menanti kami. Saya menggelang napas dalam-dalam. Begitu juga teman-teman lain, apalagi Mbak Dian. Kami berenam melewati tanjakan-tanjakan curam menuju ke shelter 3. Sedangkan kami sudah sangat kelelahan. Sudah tak dapat dihitung lagi berapa jumlahnya kami beristirahat. Bayangkan saja, kami tiba di shelter 2 tadi jam 11 lewat 30 menit. Kaki ini terasa pegal, apalagi ditambah beban berat, ditambah lagi jalan yang melambat. Kami berenam tidak patah semangat. Kami terus berjalan dan terus berjalan melewati tanjakan dengan keringat yang bercucuran. Kami saling memberi motivasi antara satu sama lain. Ayo sebentar lagi kita sampai. Sebentar lagi kita sampai. Itu saja yang keluar dari mulut teman-teman untuk menghibur diri. Bisa dihitung berapa lamanya kami berjalan menuju shelter 3. Ditambah lagi jalan yang melambat. Bukankah lebih tersiksa? Tapi bukankah mendaki adalah melatih kesabaran? Arti persahabatan. Jika satunya istirahat, semuanya harus istirahat. Jika satunya sampai, semuanya harus sampai. Jika satunya makan, semua ikut makan. Begitulah pendakian. Kami tiba di shelter 3 sudah jam 8.30. Ternyata sudah ada juga pendaki lain yang menghuni shelter 3. Kami segera mendirikan tenda, memasak. Mbak Dian tiba-tiba sakit dan menggigil. Tubuhnya tidak stabil. Tubuhnya panas. Untung saja kami sudah menyiapkan P3K sedari rumah. Seakan tawa sudah tiada lagi hening. Sudah tiada lagi seperti tawa di shelter 1, seperti di perjalanan tadi. Pagi datang dengan sejuta keindahan yang memancar. Seperti biasanya kami harus memasak lagi. Sehabis makan, kami packing kembali dan lanjut menuju shelter 4. Ini perjalanan yang sangat menyiksa.
Kami berenam start di pos 3 jam 11:49. Dari pos 3 menuju ke pos 4, kawan-kawan harus hati-hati karena di sini nih ini jelatang atau dibilang meladi. 3 ke pos 4. Di samping kiri dan kanan itu dipenuhi oleh hutan jelatan, jadi harus hati-hati, harus menggunakan baju lengan panjang dan celana lengan panjang. Nih banyak, dan juga di sini tanjakannya sangat menukik juga. Ini jalur menuju ke dari pos 3 ke pos 4. Nih lihat, ini jelatan. Kalau disengat ya lumayan juga perih. Nih, durinya seperti ini. Ini banyak. Ini jalurnya naik. Kita sana naik. Kita harus naik lagi. Sekarang sudah jam 11:04. Salah. Jam 12 maksudnya. Tadi kami start di pos 3 itu jam 11. Udah 1 jam kami berjalan, tapi masih di pertengahan perjalanan menuju ke pos 4, belum sampai ke pos 4. Doakan saja semoga cuacanya juga bagus ya. Semoga kita sampai di pos 4. Dan kami akan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke shelter 4. Kami terus saja berjalan dan berjalan. Semakin atas, semakin tanjakan. Semakin atas, semakin curam. Semakin tenaga terkuras. Sangat bisa lihat sekali dari nafas Mbak Dian yang ngos-ngosan. Apalagi dari mimik matanya yang sudah merasakan sangat kelelahan. Adeli, itu sakit hati apa gimana? Sakit hati lah. Tapi kok itu tersenyum, ketawa-ketawa? Senyumnya Apa aja? memang senyum-senyum dia tuh, tapi dalamnya luka parah. Terus. Duluan bang, Bismillah. Ayo kita jalan. Saya suruh duluan dulu bang. Perjalanan kali ini walaupun capek sedemikian rupa, tapi saya dapat terhibur oleh adanya Fadlin, Iron, dan Ijul yang begitu kocaknya di gunung. Rambutnya putih-putih. Kenapa ini rambutnya bang? Habis dicukur di bawah, Bang. Di pos 3? Iya, di pos 3 Aida, dicukur. mantap. Makanya di pos 3 ada salon bang. Ada. Apa ya? Dadakan. Untung ada si Bang Iron yang kasih baik nih. Itu pun masih duduk baku guys. Iya, masih. Iya masih agak Tapi jangan ketawain ya. Nasib. bergelombang. Halo.
Halo, capek. Capek banget. Nggak usah naik gunung. Naik pelaminan aja. Nggak usah naik gunung, karena naik gunung itu capek. Capek, mending naik pelaminan. Pelaminan juga. Ya, tanjakan ini lumayan curam. Sangat membuat Mbak Dian kelelahan. Kapok sudah mendaki gunung, ujarnya. Kami berlima terus saja meyakinkan Mbak Dian kalau dia bisa sampai puncak. Alhamdulillah kami telah sampai di pos 4 jam 12 lewat ya. Ya, kira-kira 1,5 jam kami dari pos 3 menuju ke pos 4 karena jalannya pelan-pelan banget. Ya, 4 kali sudah berhenti begitu. Ini pos 4-nya. Ini jalurnya menuju ke pos 5. Kami akan istirahat sejenak di pos 4 sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke seter 5 ya. Oke. Nyetem di sini dulu aja. Turun jauh, naik dekat. Itu intinya. Lanjut jalan 4 menit, istirahat setengah jam. Kami lanjut lagi berjalan setengah jam, istirahat 2 jam. Itu yang kami lakukan di jalan. Mbak Dian semakin kelelahan, semakin pucat. Setelah melewati tanjakan demi tanjakan, dengan semangat juang yang membakar dengan matahari, kami tiba juga di shelter 5 pada jam 4.39. Seperti biasanya, kami takut Mbak Dian terkena hipo lagi atau menggigil kedinginan. Kami segera membangun tenda. Di pos 5 ini kami memilih tidur lebih awal. Kami tidur pada jam 8. Pagi sudah menghangatkan tenda kami. Saya membangunkan teman-teman. Ternyata Iron dan Fitri tidak ke puncak. Mereka memilih untuk menjaga tenda. Saya, Ijul, Mbak Dian dan Fadli itu yang ke puncak. Ke puncak atau melanjutkan perjalanan menuju puncak, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberikan kekuatan dan keselamatan. Berdoa mulai. Kami melewati tanjakan pertama, terus juga meyakinkan Mbak Dian. Fadlin yang terus mengawal Mbak Dian. Kami melewati tanjakan dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sambil memberi semangat kepada Mbak Dian. Tapi mungkin nasib kami yang tidak beruntung, karena takdir alam tak bisa dilawan. Seketika mendung, seketika badai. Kami harus istirahat sebentar
Soalnya kabut, tidak bisa lihat jalan, dan kami harus menunggu kabut agak cerah agar kami lanjut perjalanan menuju puncak. Sekarang sudah jam 10 ya. Sudah jam 10. Jadi kami istirahat sejenak dulu sebelum lanjut ke perjalanan, soalnya kabut. Kami sedikit pun tidak bisa melihat jalan. Akhirnya sejenak kami menunggu cuaca reda. Sudah hampir setengah jam. Namun cuaca bukan semakin membaik, malah justru semakin memburuk. Kami menunggu lagi. Cuaca tidak kunjung membaik. Ijul mengatakan kepada saya, bagaimana kita balik saja dan tidak usah melanjutkan perjalanan ke puncak. Ada rasa kecewa di dalam hati saya. Sudah sampai di sini, kok menyerah? Tapi saya berpikir lagi, bukankah tujuan mendaki adalah pulang dengan selamat? Dan yang terpenting, semuanya baik-baik saja. Puncak adalah bonus. Puncak juga tidak akan lari. Kami berunding. Mereka bertiga sepakat untuk balik. Dengan keputusan bersama, kami harus balik. Tidak melanjutkan perjalanan menuju puncak. Keselamatan yang utama. Tujuan mendaki adalah pulang kembali dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga. Jangan paksakan keadaan jika itu membahayakan diri kamu. Kamu bukan gagal, tapi kurang beruntung. Mungkin alam lebih sayang kepada kamu dan menyuruh kamu kembali untuk mendaki. Percayalah, masih ada hal indah yang menantimu setelah kamu kembali lagi. Salam lestari, salam petualangan dari saya, Imung SA.